yang terhormat Bapak Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPP Inkindo Jawa Timur dan jajaran pengurus DPP Inkindo Jawa Timur yang ikut serta hadir meskipun secara virtual di acara Kupas Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia. Dalam kesempatan sore hari ini, dua sahabat kita di sini ada di sebelah kanan saya Bapak Suhadi ST yang sekaligus merupakan Ketua BSAP DPP Inkindo Jawa Timur. Selamat sore Pak Suhadi. Kemudian di sebelah kiri saya adalah Bapak Agus Setiono STMT yang juga salah satu pengurus di DPP Inkindo Jawa Timur, yaitu di bidang hubungan kelembagaan. Untuk Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 ini yang merupakan turunan dari Perpres nomor 12 tahun 2021 yang mengatur tentang perubahan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, merupakan regulasi yang baru yang harus kita ketahui bersama dan kita pahami bersama, terutama kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Untuk mempersingkat waktu, nanti Bapak Agus Setiono akan menyampaikan beberapa hal yang pokok yang mungkin perlu kita pahami dan kita cermati bersama terkait dengan Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 ini. Dan forum kali ini adalah kita lebih banyak pada diskusi, harapannya kita bisa berdiskusi dan bisa dari para peserta bisa memberikan masukan bagi kami di sini selaku pengurus Inkindo Jawa Timur untuk bisa menyampaikan hal-hal yang terkait di lapangan, hal-hal terkait dengan pengadaan jasa konsultansi konstruksi yang kita lakukan di lapangan, sehingga bisa nanti disuarakan ke DPN untuk perbaikan regulasi selanjutnya. Harapannya seperti itu. Jadi ini adalah diskusi santai, harapannya diskusi santai ya Pak Suhadi, Bapak Agus Setiono. Ini bukan forum yang formal sekali, tapi harapannya kita berdiskusi dan bisa menghimpun aspirasi dari teman-teman berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam kaitannya dengan pengadaan barang atau jasa yang sudah dilewati oleh kita bersama, seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, mungkin Bapak Agus Setiono STMT bisa menyampaikan beberapa hal melalui paparannya. Monggo, silakan. Terima kasih Mbak Ati atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agus Setiono, tapi biasa dipanggil Aset ini. Tadi disampaikan oleh Mbak Eti karena acara diskusi santai. Jadi ini yang kami paparkan adalah hasil dari rekap perubahan-perubahan pokok. Jadi pokok-pokok perubahan yang ada di dalam LKPP nomor 12 tahun 2021. Yang terhormat Bapak Ketua DPP Inkindo, Pak Adi, Pak Sek, Pak Irwan, dan semua jajaran di DPP Inkindo, juga senior-senior kami. Mohon maaf melancangi ini nyampaikan masalah pokok perubahan. Mungkin dari para senior-senior ini juga yang nanti akan banyak memberikan masukan ya, sumbangsi pemikiran. Terima kasih juga kepada semua rekan-rekan konsultan di seluruh Jawa Timur pada khususnya. Saya sampaikan pokok perubahan ini, saya sampaikan materi ini disusun oleh Pak Suhadi dan saya juga. Ada beberapa yang kami sampaikan ini adalah pokok-pokok perubahan. Nanti juga ada beberapa poin yang nanti akan kita mungkin bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Pokok perubahan sudah masuk ya screen-nya ya. Pokok perubahan Peraturan Presiden nomor
peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 dan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi ini diaplikasikan kemudian masuk dalam peraturan LKPP. Latar belakang mengapa LKPP Perlem ini disusun. Yang pertama adalah tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kita tahu santer kemarin Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak disampaikan, semuanya terkait dunia konstruksi maupun jasa usaha secara keseluruhan. Kemudian di situ Undang-Undang Cipta Kerja juga menyampaikan klaster tentang kemudahan dan perlindungan UMKM. Kemudian klaster kemudahan dalam berusaha, ini nanti masuk di dalam Perlem juga, nanti kita bahas. Kemudian latar belakangnya juga kelembagaan dan pengelolaan. Jadi karena masih belum optimalnya ketersediaannya, kemudian upaya optimalisasi kelembagaan dan fungsi pengadaan, dan juga optimalisasi pengaturan. Ini yang melatar belakangi lahirnya Perlem atau Perka nomor 12 tahun 2021. Poin utama dalam perubahan Perka ini kalau kita mungkin para senior, teman-teman rekanan, konsultan, kalau kita download Perka LKPP itu totalnya hampir 6.000 ya Mas, 5.900 sekian. Jadi banyak sekali. Ini sudah kita coba kita susun dengan sedemikian rupa sehingga lebih mudah kita pahami bagi yang mungkin masih belum memahami. Kemudian dari poin utama perubahan itu kami ringkas buat ada pelaku pengadaan, tentang pengaturan kewenangan PA, KPA, PPK, Pokja, PPHP. Kemudian yang kedua SDM dan kelembagaan. Kemudian yang ketiga adalah persiapan pengadaan. Keempat adalah UMK, koperasi dan PPDN. Kemudian kelima pemilihan penyedia, dan keenam sanksi dan layanan hukum. Pelaku pengadaan ini yang kita cermati, yang kita garis merah. Ada warna merah ini PA dan KPA ini menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam. Jadi pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara atau lembaga perangkat daerah. Maaf. Di situ dijelaskan bahwa PA atau KPA langsung bisa menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam. Nanti bisa kita bahas kemudian pejabat pembuat komitmen dari mulai penyusunan perencanaan pengadaan, kemudian menetapkan. Nah, yang poin B ini adalah melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa. Jadi di sana nanti ada PPK ini akan lebih masuk ke dalam dengan ULP atau Pokja pemilihan terkait dengan HPS, kemudian pemilihan, pemaketan, ada termasuk di situ adanya pengelompokan atau penggabungan paket dan pemisahan paket. Ini yang punya kewenangan pejabat pembuat komitmen. Kemudian kalau Pokja pemilihan ini adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan
atau keterangan palsu atau tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan. Ini peserta pemilihan dikenakan sanksi administratif. Yang kedua, dalam hal pemenangan pemilihan mengundurkan diri, pemenang pemilihan dikenakan sanksi administratif. Yang ketiga adalah dalam hal penyedia tidak melaksanakan kontrak atau tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, penyedia dikenakan sanksi administratif. Ya, semuanya basisnya adalah sanksi administratif, tapi ternyata di sanksi administratif ini dibagi menjadi 5 sanksi administratif, yaitu 1 sanksi digugurkan dalam pemilihan, yang kedua sanksi pencairan jaminan, yang ketiga sanksi daftar hitam, yang keempat sanksi ganti rugi, dan atau yang kelima adalah sanksi denda. Kemudian daftar hitam kalau dari sisi etik ya, ini akan terkena daftar hitam selama 2 tahun apabila memalsukan dokumen atau keterangan tidak benar atau bersekongkol dan KKN. Kemudian non etik itu mengundurkan diri atau tidak selesai kontrak atau tidak selesaikan tanggung jawab pemeliharaan, daftar hitamnya 1 tahun. Ini mungkin agak berbeda ya dari kalau perlem. Kalau yang dulu itu langsung 2 tahun, tidak melaksanakan pekerjaan atau pekerjaan tidak selesai wan prestasi itu 2 tahun. Tapi sekarang untuk ini masuk non etik, yaitu mengundurkan diri atau tidak selesaikan kontrak itu masuk daftar hitam selama 1 tahun. Ini juga ada tambahan lagi di dalam LKPP, sengketa kontrak. Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui 1 layanan penyelesaian sengketa kontrak, B arbitrase, 3 dewan sengketa konstruksi, dan D penyelesaian melalui pengadilan. Jadi ini dari layanan penyelesaian sengketa kontrak ini difasilitasi oleh LKPP. Kemudian arbitrase yang ketiga adalah dewan sengketa konstruksi, yang ini kita juga masih belum tahu wujudnya. Ini dewan sengketa konstruksi ini posisi di mana. Ini di dalam LKPP sudah disampaikan. Karena detailnya di poin 3, ketentuan mengenai dewan sengketa konstruksi ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Jadi di bawah naungan Menteri PUPR ini mestinya. Nah, di dalam pokok perubahan pada peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 ada 1 prioritas UMK dan koperasi, 2 kemudian berusaha, 3 optimalisasi PPDN, 4 digitalisasi proses, 5 optimalisasi pembinaan penyedia termasuk melalui sanksi-sanksi, ke-6 pemahaman pembatasan kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah, 7 penilaian kinerja penyedia. Pedoman dalam pengadaan barang dan jasa mulai dari persiapan sampai penilaian kinerja. Di dalam LKPP itu postur aturannya ada lampiran-lampiran. Lampiran 1 berupa pelaksanaan pengadaan barang jasa lainnya atau jasa konsultansi non konstruksi melalui penyedia, itu masuk lampiran 1. Kemudian pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia itu lampiran kedua. Ini termasuk jasa konsultansi konstruksi di lampiran 2 ini. Yang lampiran 3 itu adalah pelaksanaan pengadaan pekerjaan untuk konstruksi terintegrasi rancang dan bangun melalui penyedia. Kemudian di dalam lampiran 4 itu adalah model dokumen pedoman. Ada semua nih. Lampiran 4 ada dokumen pemilihan pengadaan barang jasa lainnya, jasa konsultansi non konstruksi melalui penyedia. Lampiran kelima ada dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia, dan ada juga lampiran 6.
isi peraturan di dalam LKPP ini mengakomodir Perpres 12 tahun 2021, mengakomodir peraturan Menteri PUPR nomor 1 tahun 2020 beserta perubahannya, dan yang ketiga mengakomodir peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2024 beserta surat edaran dan penjelasannya. Nah, ini WA, KPA, ada tim teknis, ada tim ahli atau tenaga ahli. Sekarang ini bisa masuk di dalam apabila diperlukan ini Pak ya, Mas Hadi ya, apabila diperlukan tim ahli atau tenaga ahli bisa masuk di dalam situ dalam rangka memberi masukan dan penjelasan atau pendampingan pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang jasa. Persiapan pengadaan ini mungkin ada percepatan di dalam LKPP nomor 12 ini lebih dijelaskan lebih detail lagi terkait percepatan pelelangan apabila anggaran. Jadi sekarang ini apabila anggaran belum ada selama itu sudah diusulkan bisa dilelangkan. Namun pada saat penandatanganan kontrak, prinsipnya pada saat penandatanganan kontrak harus sudah muncul DIPA-nya, sudah ditandatangani seperti itu. Jadi isinya persetujuan PA dan kontrak bersifat tidak mengikat dan tindak lanjutnya sebagai berikut, yaitu pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak yang selanjutnya disebut PPK mengadakan ikatan perjanjian dan menandatangani kontrak dengan penyedia setelah DIPA atau DPA disahkan. Ini biasanya banyak kita temui refocusing. Jadi pada saat lelang ternyata proses ada refocusing sehingga ada penurunan anggaran. Nah, kalau ada penurunan anggaran berarti di situ di LKPP dijelaskan juga apabila pagu anggaran tersedia disetujui oleh DPR dan perangkat daerah disetujui lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan biaya. Seperti itu. Kemudian persiapan pengadaan ini klausulnya diperjelas di dalam LKPP yang baru, yaitu yang poin 2, review terhadap dokumen perencanaan pengadaan terkait kewajiban untuk menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produk dalam negeri paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Ini tambahannya di dalam LKPP yang baru. Kemudian poin perubahan lainnya di dalam persiapan pengadaan, nilai total HPS menjadi nilai HPS. Kemudian yang kedua, sumber data informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS ditambahkan informasi harga yang diperoleh dari toko daring. Ini toko daring, toko online ini ya maksudnya ya. Jadi toko online banyak sekarang. Kemudian yang ketiga, lebih menjelaskan komponen biaya dalam perhitungan HPS. Yang keempat, menjelaskan jenis kontrak dan lebih spesifik menjelaskan kontrak payung. Ini karena baru. Kemudian yang kelima, pengaturan besaran uang muka. Ini yang paling ditunggu ini, kalau pengaturan besaran uang muka pada rancangan kontrak di atas 50 juta sampai dengan 200 juta, paling rendah 50%. Mas Hadi, kalau paling rendah 50% itu bisa 100 berarti ya. Kemudian yang B di atas 200 juta sampai dengan 2,5 miliar, paling rendah 30%. Kemudian di atas 2,5 miliar sampai dengan 15 miliar, paling tinggi 30%. Sedangkan di atas 15 miliar paling tinggi 20%, dan kontrak tahun jamak paling
Yang kelima, penyerahan lokasi kerja dan personil, ada tambahan dan personil. Kemudian serah terima. Tadi kami jelaskan juga serah terima pekerjaan, serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada pejabat penandatangan kontrak. Serah terima hasil pekerjaan dari pejabat penandatangan kontrak kepada PA. Jadi dihapuskannya PPHP atau PJPHP. Tidak ada, kita biasanya ada tim PPHP, sekarang dihapus langsung kepada PA. Ini bebannya tambah, ini PA-nya berarti. Kemudian yang ketiga, masa pemeliharaan apabila diperlukan. Penilaian kinerja penyedia, ini baru, ini juga di dalam LKPP juga dimuat. Penyedia dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatangan kontrak untuk melakukan penilaian kinerja penyedia dalam aplikasi Sikap. Kita teman-teman rekan-rekan sudah mengisi semua Sikap biasanya. Nah, ternyata di situ kita bisa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatangan kontrak. Ini nantinya berlaku di dalam pada saat LKPP ini dilaksanakan. B. Pejabat penandatangan kontrak wajib memberikan penilaian kinerja penyedia dalam aplikasi Sikap. Berarti pasti ada ini. Berarti pasti ada penilaian kinerja dalam setiap kegiatan yang kita dapatkan. Yang C. Tata cara penilaian kinerja penyedia berpedoman pada peraturan LKPP tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang dan jasa. Jadi tetap di situ dikemas ada tata cara penilaian kinerja, tidak asal like and dislike ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak begitu. Penutup. Nah, dari beberapa hal yang perubahan-perubahan banyak yang kami sampaikan di dalam LKPP nomor 12 tahun 2021. Mari kita coba mengkomparasikan dokumen dalam pelelangan kita antara manual dengan elektronik. Kalau bicara manual, ini dari teman-teman senior, mungkin yang pernah dulu sudah pernah sering manual ya, kemudian ke arah elektronik, begitu beratnya dari sistem administrasi tendernya itu harus bermutasi berganti terhadap elektronik. Tapi tentunya mungkin poin-poin perlu kita sepakati. Manual biaya proses lelang mahal, tapi secara elektronik biaya proses lelang ekonomis. Artinya kita tidak banyak mengeluarkan biaya fotokopi, biaya riwa-riwi, seperti itu. Kemudian yang kedua, info lelang terbatas kalau manual. Kalau elektronik sekarang info lelang lebih terbuka. Istilahnya kita punya uang 5.000, dapat kopi, duduk di kafe, beli kopi, kemudian kita pakai wifi, kita buka semua LPSE se-Indonesia bisa, kita download bisa. Hanya dengan uang 5.000 dapat kopi, kita sudah bisa membuka info lelang di seluruh Indonesia. Nah, ini yang paling hebatnya elektronik. Kemudian yang ketiga, proses lelang dan evaluasi lama dan rumit. Kalau dulu memang hampir 1,5 bulan kalau tidak salah. Kalau sekarang lelang elektronik itu kurang lebih 21 hari ya, kalau tidak salah ya. Proses lelang dan evaluasi lebih ringkas kalau elektronik sekarang. Kemudian di manual proses evaluasi terbuka, betul Pak. Kalau bilang terbuka, kalau dibilang tidak terbuka ya bisa jadi. Tapi kalau dibandingkan elektronik, mungkin kalau kita bisa cerita dulu dari pengalaman para senior kita ya. Proses evaluasi terbuka itu waktu itu kita masih ada saksi-saksi ya. Jadi saya bisa pegang punya teman rekanan yang lain untuk saling koreksi, untuk saling ngecek ada. Nah, di dalam elektronik ini yang enggak ada. Makanya proses evaluasi ini lebih terbuka atau bagaimana?
karena di dalam lelang karena proses evaluasi tadi ada perbedaan antara manual dan elektronik, sekarang ini muncul stigma-stigma ya, apa istilahnya, ada suara-suara sumbang istilahnya ya, suara-suara sumbang mungkin ya sudah jadi rahasia umum. Satu terkait blocking, masukkan banyak bendera. Kalau di dalam elektronik mungkin kita tidak bisa mengidentifikasi, tidak tahu. Tapi kalau dulu manual tahu, elektronik gerumbul gitu ketemu, oh ya grupnya ini kan gitu. Nah sekarang blocking memasukkan banyak bendera, tidak tahu, semua bisa lewat dari kantor masing-masing. Kemudian syarat-syarat lelang yang berlebihan, ya memang ada beberapa yang kita temui syarat lelang terlalu berat. Proyeknya 1 juta tapi tenaga ahli ini bisa sampai 5 orang. Nah ini yang kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Yang ketiga adalah scoring, penilaian. Dalam tiap tahapan pelelangan, admin, teknis, dan biaya kurang terbuka terhadap peserta lelang. Nah ini yang mau ingin kita bahas, kita usulkan, nanti kita sampaikan pada teman-teman para senior bagaimana tanggapannya. Kalau di dalam manual dulu itu kita punya administrasi, paling tidak kita tahu, oh ya ada SBU-nya, oh ya ini kita betul-betul saksi mata seperti itu. Kalau sekarang kita tahunya apa? Total, Pak. Yang kita tahu hanya total skor yang kita punya, mulai dari prakualifikasi, oh kita 100, kita dapat 100, ternyata oh enggak diundang karena tidak pada skor dari 7 yang ditetapkan, seperti itu. Kita enggak tahu. Sama pun dengan teknis yang kita dapatkan adalah total teknis, nilai skor kita. Ya ini yang belum utuh. Jadi meskipun nanti perlem itu akan berganti-ganti, kalau di dalam sistem SPSE-nya tidak diperbaharui, ya tetap saja. Jadi dalam hal ini kami memberikan masukan, sistem penyampaian informasi penilaian SPSE di dalam SPSE ya saat ini masih bersifat global, nilai total, terutama untuk penilaian teknis, sehingga kami mengusulkan penyampaian informasi untuk unsur pengalaman baik pada saat prakualifikasi maupun lelang, unsur nilai, metodologi, dan unsur tenaga ahli agar disampaikan secara transparan dan detail subunsurnya. Nah, ini agar kita lebih terbuka lagi. Kalau kita tahu secara detail itu, kalaupun kita kalah lebih legowo gitu ya Mbak, itu ya lebih legowo. Tapi kalau kita kalah terus tahu-tahu total skor kita loh, padahal saya lebih usia bendera saya lebih tua, kok kalah ya, nggak terima. Nah, akhirnya jadi suara-suara sumbang. Yang ketiga adalah teknis penyampaian informasi lain dalam sistem SPSE. Nah, ini yang pokok-pokok pikiran yang akan kami sampaikan, bisa kita bahas. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi bahan awal untuk kita sharing. Oh yang B ya, oh ya saya belum baca yang B ya. Tadi saya langsung C tadi Mas Hadi ya. Yang B, mencermati fenomena global di mana nilai penawaran biaya banyak yang cenderung rendah, maka kami mengusulkan agar selain penerapan remunerasi billing rate tenaga ahli sebagai syarat gugur, juga diberlakukan penerapan UMR atau standar upah tenaga penunjang yang berlaku di daerah tersebut sebagai syarat gugur. Jadi ada beberapa, kalau di pengadaan konstruksi
Berarti ya Mbak Eti. Kalau di pengadaan konstruksi itu jelas karena sudah semua diatur. Tenaga ahli itu bukan tenaga ahli, maaf. Seperti upah mandor, upah itu ada batasan UMR-nya. Ya itu masuk lah. Sedangkan kita apakah batasan rendahnya ada di mana? Ini yang kita belum dapat. Yang kita punya adalah standar remunerasi. Tapi standar minimalnya itu kita yang belum punya. Ini harusnya juga ada standar yang bisa diberikan sehingga standar baik standar secara mutu ataupun standar minimal, sehingga ada fenomena sampai konsultan dundunan 30% ada ya, 40% banyak Mbak, itu banyaknya. Nah ini biar tidak terjadi. Kalau dilihat ternyata tenaga ahli madya bayarannya tiba 3 juta lek dionceki ya, betul. Ternyata turunnya di sana. Nah ini tapi ini belum bisa belum bisa dicegah karena tidak ada aturan secara spesifik standar minimal yang harus dipasang seperti itu. Itu yang untuk B. Ya, untuk C tadi teknis penyampaian informasi lain dalam sistem SPSE. Ya kurang lebih itu bahan diskusi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini para senior atau teman-teman rekanan bisa kita saling sharing nanti agar menjadikan satu usulan kebaikan untuk kita semua dan perbaikan di dalam proses pengadaan barang dan jasa di negara kita. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Eti. Terima kasih Mas Asep. Jadi dari beberapa hal yang sudah disampaikan tadi sebagai hasil kolaborasi antara Mas Asep dan Mas Suhadi juga perubahan dari regulasi yang sebelumnya, ada beberapa hal, yang antara lain itu ada pengaturan KSO, di mana pengaturan KSO itu kalau kemarin hanya diperbolehkan yang setara atau setingkat di atasnya, tapi di regulasi yang baru ini sudah diperbolehkan besar dengan besar, besar dengan menengah, menengah dengan menengah, menengah dengan kecil, dan yang utama itu kecil dengan kecil gitu. Kalau yang sebelumnya kecil dengan kecil tidak diperbolehkan, yang sekarang ini kecil dengan kecil sudah diperbolehkan. Itu mungkin sedikit harapan buat kita, bendera yang kecil-kecil ini bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Kemudian yang lain yaitu pembuktian bisa dilakukan secara daring. Jadi ini menguntungkan bagi teman-teman yang mengikuti pelelangan di tempat yang jauh, misalnya di luar kota ataupun di luar pulau. Ini angin segar bahwa pembuktian bisa dilakukan secara daring. Tapi nyatanya itu belum ini Mas Asep. Saya kemarin harus bolak-balik Surabaya Jember ya, karena mereka tidak mau daring ya. Kemudian yang lain itu untuk rapat persiapan penandatanganan kontrak dan serah terima personil. Kemudian yang baru juga ini adalah penghapusan PPHP ya, panitia penerima hasil pekerjaan, yang harus langsung diserah terimakan kepada pengguna anggaran. Memang terutama ini untuk pekerjaan pengawasan, ini menjadi tugas yang cukup berat buat kita sebagai konsultan, karena tanggung jawab pengawasan di lapangan seperti itu terhadap pekerjaan di lapangan sepertinya pure ditumplek blek jarene wong Jawa ditumplek blek ke kita selaku konsultan pengawasan seperti itu. Kemudian yang bagus juga di sini ada penilaian kinerja melalui aplikasi Sikap ya, aplikasi Sikap. Jadi pengguna jasa harus di situ disampaikan bahwa harus melakukan penilaian kinerja terhadap penyedia melalui aplikasi Sikap, dan mudah-mudahan ini bisa memang benar-benar diterapkan ya, karena kadang kita tahu ini teman kita ini kerjanya nggak benar tapi kok dapat kerjaan terus gitu, sementara kita yang merasa ya kita yang merasa bagus kok nggak dapat seperti itu. Kemudian yang lain yang
menarik, yaitu pergeseran sistem lelang itu sudah sekarang ini semua elektronik, termasuk toko elektronik tadi juga, maksudnya toko online ya, bukan toko elektronik, sistemnya lelang elektronik. Namun yang dikeluhkan juga adalah terkait dengan proses evaluasi yang tidak selalu terbuka sebetulnya, karena mungkin di beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang penilaian atau evaluasi terhadap pengadaan jasa konsultan yang semua dapat 100 tapi hanya diundang 7. Mungkin itu yang juga banyak menjadi problema karena dibatasi 7. Sementara di luar 7 sudah tidak bisa ngapa-ngapain seperti itu. Jadi nasib kita hanya ditentukan saat kualifikasi, di mana kita bisa masuk 7 itu atau mati cukup sampai di situ, seperti itu. Itu yang belum terputuskan sampai saat ini. Bahkan pada diskusi kita yang kedua kalinya ini tentang Perlem nomor 12 tahun 2021 ya. Mungkin sore ini ada yang memberikan masukan yang lebih baik, atau mungkin masukan dari para peserta bagaimana tentang dibatasi 7, kemudian penilaian terhadap kontrak tertinggi seperti itu yang juga banyak menjadi problema di lapangan ya, seperti itu. Kemudian tadi Mas Aset mungkin menyoroti bahwa sistem evaluasi itu tidak lebih terbuka dari sistem manual yang kita alami zaman dulu sebelum ada LPSE. Karena apa? Karena yaitu tadi, sistem LPSE yang ada saat ini tidak memberikan detail penilaian. Detail penilaian misalnya untuk bendera A memiliki kontrak tertinggi berapa, itu kita tidak pernah tahu. Kenapa dia bisa masuk shortlist 7, itu juga kita tidak pernah tahu. Kita hanya mendapatkan total nilai 100, ini diundang 7 bendera. Itu mungkin harapannya yang supaya kedepannya kita bisa lebih transparan, lebih terbuka, dan semua merasa bahagia dan legowo dengan apa yang nanti hasil lelangnya gitu ya Mas Hadi ya. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan pada peserta diskusi sore ini untuk memberikan saran, sharing pengalaman, ataupun memberikan masukan untuk bisa menjadi masukan kami dari DPP Inkindo Jawa Timur untuk memperbaiki regulasi terkait dengan pengadaan jasa konsultan selanjutnya. Monggo kalau misalnya ada yang mau bertanya, mungkin bisa langsung ataupun melalui chat. Tanya Mbak Eti. Iya Pak April, kok tambah gemuk Pak? Oh iya, gendut Mbak sekarang, tambah gendut. Salam sehat Mbak Eti. Alhamdulillah. Itu sudah betul yang dikatakan kawan-kawan, itu memang seperti itu. Masalah evaluasi bla bla dan seterusnya. Yang lebih parah lagi Mbak, tenaga ahli kita tetap ternyata kita kalah dan yang menang pakai kita. Lah ini lebih parah lagi. Ini ya tahun ini juga, itu gitu Mbak. Jadi saya itu ya peserta, ternyata tenaga ahli kita yang tetap, termasuk saya jadi direktur itu dipakai orang lain, tur juga menang. Nah ini kacau lagi nih. Ini seperti itu Mbak Eti, ya mungkin itu tidak hanya 7 besar atau masuk shortlist sekarang. Yang penting tuh bisa menang, seperti itu. Dan pemenang nggak pernah diklarifikasi, ini ya juga parah lagi nih. Ada beberapa ULP yang masih seperti itu. Terima kasih Mbak Eti, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum. Ya Pak April. Sehat Pak. Assalamualaikum. Monggo yang lain teman-teman kalau ada masukan. Pak Irwan. Saya Rizky. Wajahnya nggak kelihatan Pak. Oke. Nah, kelihatan toh? Lah, ngono kan ketok ganteng nih Pak. Nah, begini Mbak Eti, saya mau tanya, ngapunten mungkin saya masih junior ya. Mau tanya, kalau saya tahu itu kok lelang itu biasanya mengatakan ada kecil, ada menengah, ada besar. Oke? Saya lihat kadang-kadang lelang yang punya kita kasarannya untuk yang kecil, yang besar masuk kan ya, yang kecil nggak dapat apa-apa itu Mbak.
ya jelas tidak masuk 7 besar, 5 besar, kayak 4 besar. Ya nggak mungkin toh. Ada nggak yang menyatakan bahwa kecil, khusus kecil, besar, khusus besar, menengah, besar, besar. Itu aja dari saya. Terima kasih Mas Rizky. Iya. Dari Ya. katanya di Mungkin. sini sebelah ini dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Dari Jember aku, Mbak. Oh, Jember. Mas Hadi salah wis pindah ternyata itu Banyuwangi. Mohon izin Mbak Eti, saya juga menambahkan. Ya, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih penjelasannya dari rekan-rekan senior saya, Mbak Eti, Mas Aset, Mas Hadi, luar biasa, mantap, selamat dan sukses untuk Inkindo. Terima kasih Pak Ketua, Pak Sek, Pak Ibnul. Saya kira acara ini perlu dibuat rutin, karena memang kadang-kala di sini ini kita perlukan selain menambah wawasan juga apa yang menjadi unek-unek anggota Inkindo dan rekan-rekan ini bisa tersalurkan, dan beberapa hal yang menjadi permasalahan-permasalahan itu bisa didiskusikan. Jadi saya kira ini acara yang berbobot, baik, dan bisa dilanjutkan begitu. Yang kedua, sebenarnya dari kita membahas perpres ini ada 2 hal yang utama mungkin yang ingin saya sampaikan, walaupun banyak sebenarnya. Saya kira jadi yang pertama memang follow up dari kegiatan ini. Barangkali di follow up ini nanti terkait dengan perpres ini kita ada session di waktu yang berbeda membahas perpres tersebut dari proses mulai pengumuman sampai dengan kontrak. Jadi ada pembahasan khusus session tersendiri terkait dengan proses lelang misalkan. Ada pembahasan khusus tersendiri terkait dengan proses di kontrak sampai dengan akhir pekerjaan, sehingga nanti kita lebih fokus pemahamannya lebih fokus, penyelesaian masalahnya juga lebih fokus. Ini perlu dipilah lah, karena saya melihat materi Mas Hadi tadi saya tidak ikut, baru masuk setelah Mas Aset masuk, baru gabung setelah Mas Aset ya. Itu saya kira materi Mas Aset itu banyak sekali dan penting sekali itu. Nanti mohon di-share, dan itu kalau mau dibahas sebanyak itu cepet slide. Saya kalau punya memori besar itu bisa langsung terekam saya, tapi karena cepet itu saya kira perlu dibahas terpisah-pisah gitu. Ini saran saya. Saran saya yang kedua begini, Pak, ini kepada Pak Ketua juga, Pak Ketua Inkindo. Sebenarnya semangatnya Perpres 2021 ini salah satunya menurut saya, selain Undang-Undang Cipta Kerja, adalah pemerataan pembagian pekerjaan. Sebenarnya itu yang selalu kemarin juga saya sampaikan ke Pak Ketua Inkindo. Bagaimana Inkindo Jatim ini? Karena kita pelaku usaha, kita direktur, kita pengusaha. Bagaimana caranya Inkindo Jatim ini anggotanya bisa mendapatkan proyek sesuai dengan kemampuannya, bukan sesuai dengan kemauannya atau sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan lobbynya begitu. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Kalau sesuai dengan kemampuannya, tentu sesuai dengan kemampuan administrasinya, kemampuan perusahaannya, peralatannya, tenaga ahlinya, dan sebagainya. Dan saya tidak menyalahkan teman-teman yang memang, bukan menyalahkan ya, jadi karena mereka dipercaya begitu, yang mempunyai kemampuan atau kemauan dan keinginan yang lebih dari porsinya begitu. Cuman dengan regulasi ini seharusnya pemerataan itu bisa dilakukan. Jadi misalkan ini Pak Ketua, Pak Inkindo atau teman-teman semua, Mas Aset, Mas Hadi, salah satu persyaratannya adalah 3 NPT ya, 3 NPT. Sehingga nanti kalau ada perusahaan yang lebih dari itu, seharusnya ada, sekarang sudah sistem, by systemic gitu. Seharusnya jika ada pengalaman perusahaan di waktu yang bersamaan itu bisa terrecord, maka perusahaan tersebut tidak akan mungkin ikut lelang di waktu yang bersama dalam berapa maksimal kemampuan perusahaannya. Nah, bolehlah perusahaan itu nanti ingin juga dapat pekerjaan selain kemampuan dasarnya tadi. Paling tidak kan menggandeng perusahaan yang lain. Itu teman kita sendiri. Regulasi ini yang perlu dipertegas sehingga pemerataan pekerjaan bisa terjadi. Yang kedua, tenaga ahli. Saya juga belum tahu, ada informasi yang pernah saya dengar itu, informasi itu tenaga ahli perencanaan bisa di waktu yang bersama bisa bekerja dalam maksimal 3 pekerjaan. Tapi intinya bahwa semangatnya ini harus ada pemerataan.
kalau memang itu di sistem online itu tidak dilakukan tidak ada kontrol seperti itu, pasti itu yang disampaikan siapa tadi, Pak April, Pak Sinten, setelah Pak April itu kan terjadi kan seperti itu. Masuk solusi saja nggak bisa, perusahaan itu saja, padahal mereka kemampuan NPT-nya mungkin lebih dari 3 kali, dan kita tidak membatasi teman-teman yang punya lebih dari 3 paket, tapi paling tidak mengajak teman-teman yang lain, sehingga pemerataan akan terjadi. Paling tidak benderanya, pengalaman perusahaannya kan. Nah, ini yang perlu regulasi ini, kalau itu arahnya baik, pemerataan pekerjaan ini harusnya ada fungsi-fungsi tersebut bisa dilakukan. Tapi saat ini saya melihat belum ada fungsi kontrol tersebut. Jadi saya kira itu sih, Pak. Ada beberapa hal tetapi yang saat ini bisa saya sampaikan itu. Jadi harapannya diskusi ini ada follow up Pak Adi Prawito dan teman-teman semuanya, Mas Asep, Pak Eti, Mas Adi, sehingga nanti kita fokuskan pada materi apa begitu dari Perpres ini, misalkan proses yang mana atau yang lain seperti sikap itu, Pak. Saya terkait sikap itu tadi disampaikan Mas Asep itu jadi diskusi tersendiri, dan itu ditanyakan sampai kemarin ke Pak Menteri, Pak Basuki pun tidak bisa menjawab itu masalah sikap itu. Mau kita bahas pun di sini belum ada jawaban masalah sikap. Jadi aturannya juga itu tadi, aturannya baik tapi regulasinya baik tapi aplikasinya belum bisa memenuhi. Nah, ini nanti terjebak dengan itu. Terus banyak pertanyaan sekalian Pak Ketua, itu kemarin teman-teman di daerah itu bagaimana terkait SBU yang ada syarat-syarat ISO, terus SKA yang SBU terutama yang mau mati ini dan sebagainya, ini itu teman-teman juga berpikir itu banyak. Iya, kalian sampaikan satu lagi, ngomong ingat, saya kemarin arisan perkumpulan di Inkindo Madiun, Pak Ketua, jika diizinkan ada silaturahim lewat Zoom tidak apa-apa antara teman-teman Madiun dan membicarakan regulasi ini, yang perubahan regulasi yang berhubungan dengan kemarin yang ditanyakan masalah SK dan SBU. Saya juga belum bisa menjawab dengan baik, barangkali ada forum diskusi itu, tapi jangan forum besar, nanti diskusinya jadi yang bertanya hanya 1-2 orang. Mungkin ya di wilayah kerjaan Madiun begitu. Banyak pertanyaan. Biayanya kok sekarang tambah mahal? Bukan biayanya, banyaknya izin yang harus dilakukan itu bertambah gitu. Proyeknya juga seperti itu, kondisi sekarang seperti ini, COVID, pandemi dan sebagainya. Saya kira gitu, Pak. Terima kasih. Salut pada rekan-rekan sekalian. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya batasi dulu sampai pertanyaannya Mas Kuku dulu ya, biar tidak keburu lupa dengan pertanyaannya. Saya berikan kesempatan dulu pada Bapak Ketua, Pak Adi, Pak, untuk menjawab yang Mas Kuku, kenapa kok biayanya lebih mahal, kemudian meskipun di sini Pak Adi sebagai peserta ya Pak ya. Siap. Tapi ini tadi soalnya ada note-nya, ada highlight-nya buat Bapak Ketua gitu. Jadi saya serahkan ke Bapak Ketua menjawab. Monggo Pak. Terima kasih Mas Kukuh, terima kasih Bu Moderator, Bapak Pembicara, luar biasa materinya. Luar biasa sudah sharing dengan kita semua dan teman-teman semua, anggota Inkindo, ada Pak Ketum Mintakindo, Pak senior kita Pak Sigit. Terima kasih atas sudah bergabung. Bagus sekali usulan Mas Kukuh, saya kira semangatnya untuk kebersamaan kita. Ini kebetulan kami itu sama Mas Irwan itu sedang Zoom juga, sedang membahas ini Pak, masalah regulasi peraturan LKPP 12 tahun 2021 ini, bagaimana konsultan lokal itu bisa berdaya, terutama kecil itu bisa berdaya dan bisa bersaing nantinya untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, ini kita sedang bahas, makanya kita melakukan kegiatan-kegiatan ini untuk menjaring sebetulnya aspirasi dari teman-teman semua yang tadi disampaikan para narasumber itu. Tadi saya lihat ada kesimpulan kedua itu nanti perlu dicatat juga sama Mas Irwan. Saya kira ini bagian seleksi ya, Mas Irwan itu kan bagian seleksi. Itu untuk billing rate, untuk
nilai rate-nya itu supaya mengikuti wilayah setempat ya, wilayah setempat. Saya kira itu bagus sekali. Jadi tidak hanya billing rate nasional yang dipakai tenaga ahli, tapi supporting tenaga support itu pakai minimum ya tadi ya kalau nggak salah ya UMR ya. UMR ya, itu saya kira bagus sekali untuk karena kita itu Jatim itu banyak sekali kedatangan dari wilayah lain juga. Jadi Jatim itu kedatangan dari wilayah Jawa Tengah, DKI, Jawa Barat itu banyak sekali masuk Jawa Timur dengan membawa tenaga ahli yang begitu kuat. Terus dia ada yang sampai turun banyak sekali sehingga kita kalah bersaing. Dan juga mengenai masalah pengalaman kerja yang dia tertinggi karena dia downgrade, akhirnya dia mendapatkan nilai yang tertinggi. Ya, ini kita sedang bahas itu Pak Kukuh, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menyikapi itu semua untuk supaya kita konsultan kecil itu bisa berdaya untuk di wilayahnya masing-masing. Dan juga pengalaman lokal yang kemarin itu dihilangkan, itu akan kita usulkan untuk dimasukkan kembali. Jadi pengalaman setempat, di wilayah setempat itu mendapat nilai yang tinggi, mendapat nilai ya, ada penilaian itu supaya dimasukkan lagi. Karena kemarin kan dihapus. Dan juga untuk nilai yang tertinggi, itu nanti kita mencoba memasukkan, kita memakai dengan batas HPS. Jadi HPS, kalau sudah HPS nanti terpenuhi semua, kalau nilainya sama nanti diturunkan ke pengalaman sejenis. Kalau pengalaman setempat. Kalau pengalaman setempat sama ya pengalaman sejenis dan dan seterusnya. Saya kira itu. Nah, itu akan memberi peluang kepada kita semua itu bisa untuk mengikuti penilaian yang lebih objektif saya kira. Terus mengenai yang tadi disampaikan kenapa kita tidak bisa bekerja sama? Nah, karena regulasinya masih saya kira seperti itu tadi yang disampaikan teman-teman itu. Seperti Pak April, saya lihat tadi justru memakai nama Pak April sendiri pakai orang lain menang, dia sendiri kalah. Nah, itu artinya bahwa itu sebetulnya masalah etika ya Pak April. Itu kan kalau kemarin kita share masalah etika itu bisa dilaporkan itu sebetulnya. Pelaporan masalah etika itu bisa diproses dalam etika dan itu gugur harusnya otomatis Pak. Itu gugur kalau Bapak itu disangka, harusnya yang menang itu gugur karena dia mencompot Bapak tanpa sepengetahuan Bapak sendiri. Saya pernah mengalami juga Pak April di Pemprov, itu tenaga ahli saya dipakai orang lain dan akhirnya kami itu masih diklarifikasi, akhirnya dia yang berubah karena itu memang tenaga ahli tetap saya. Itu dia berubah, tapi karena kecerobohan panitia waktu itu ya dia dimenangkan tapi sudah menang, tapi ketawanya sudah itu. Nah, ya, itu semua sebetulnya. Pak Ketua. Kenapa? Tenaga ahlinya saya sendiri. Nah ya makanya Bapak sendiri tenaga ahli. Itu masalah etika Pak. Saya kira itu Pak, masuk dalam wilayah-wilayah etika yang bisa diproses sebetulnya dalam. Selain di etika itu sendiri Bapak bisa langsung menyanggah dia bisa gugur. Terus yang disampaikan Mas Kukuh tadi, ini perlu saya sampaikan Mas Kukuh, masalah administrasi. Monggo nanti kalau diinisiasi oleh teman-teman Madiun Raya, kita siap untuk mengadakan kelompok-kelompok kecil itu menjelaskan masalah administrasi mengenai badan usaha yang baru. Yes, terima kasih, masalah badan usaha yang baru ini ke depan, ini kan sudah disosialisasikan, tapi memang belum kemarin mau di launching tanggal 1, ternyata kan ada kendala-kendala di masalah platformnya Pak. Platformnya memang belum jadi. Nanti tanggal 5 ini mau di launching. Jadi teman-teman memang tidak diundang semua. Yang diundang adalah DPN, tapi DPN belum mengundang DPP. Ini mau di launching oleh Kementerian PUPR mengenai tindak lanjut sertifikasi badan usaha. Jadi nanti badan usaha itu setelah tanggal 5 mungkin sudah dilakukan oleh LSI Inbinu nanti untuk konsultan.
Nah, ini tentunya untuk administrasi itu tetap mengikuti apa yang disampaikan oleh LSI, Pak, mengenai Permen 5, mengenai tenaga ahli yang bertanggung jawab terhadap subklasifikasi, itu sementara belum berubah, jadi tidak bisa dirubah. Dan ini memang sekarang menjadi bahasan, masih menjadi bahasan ke depan bagaimana. Nah, itu nggak berubah, jadi teman-teman harus menyiapkan itu semua. Nanti kalau mengikuti perkembangan SBU yang baru. Mengenai simpan, ini juga begitu. Simpan itu pengajuan kita itu supaya diajukan secara gradual. Artinya tidak menjadi syarat utama untuk memasukkan itu. Tetapi kalau dia sudah dimasukkan atau sudah mengupload pengalaman perusahaan, tenaga ahli, itu sudah dinyatakan sudah memenuhi syarat, tetapi tidak menjadi syarat utama. Jadi ada masa transisi begitu. Karena kalau ini diterapkan memang akan berkonsekuensi terhadap tenaga ahli tentunya yang terutama. Tapi kalau tentang untuk pengalaman perusahaan, saya kira tidak ada masalah sebetulnya dalam pengalaman perusahaan itu kalau kita memasukkan dalam simpan. Justru ini membantu kita dalam menghindari yang biasanya terjadi, yaitu ada adanya surat atau pengalaman yang tidak kita kendaki, artinya ada perubahan-perubahan yang seharusnya tidak terjadi. Itu menghindari itu sebetulnya, dan kita tidak perlu membawa dokumen-dokumen seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Itu kedepannya begitu saya kira. Terus mengenai KSO juga yang tadi disampaikan, kenapa kita tidak bekerja sama? Itu sebetulnya nanti ini sebetulnya kalau peraturan-peraturan ini dijalankan, artinya tenaga ahli kemarin itu kan sudah tersort ya, terpilah-pilah ya sudah. Jadi tenaga ahli itu tidak bisa tempuk-tempuk lagi. Kalau di Jatim kan juga begitu. Nanti di nasional juga begitu. Jadi kita sudah tidak bisa memakai tenaga ahli yang sama, terutama untuk kontrak-kontrak penugasan. Kalau kontrak-kontrak yang untuk langsam, saya kira masih bisa 3 untuk kita pakai. Tapi ini pun kita akan berhadapan dengan BPK, dengan kalau itu ada masalah dengan BPK itu biasanya akan bermasalah. Nah itu perlu sosialisasi tentunya dari BLKPP atau dari pihak kementerian untuk supaya itu tidak dijadikan permasalahan, sehingga kita perlu mendorong itu. Karena itu ada peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentunya yang mengeluarkan itu. Jadi 1 tenaga ahli bisa dipakai dalam kurun waktu atau 3 pekerjaan di penugasan. Itu saya kira Pak Gugo. Untuk yang untuk langsam ya. Kalau penugasan saya kira tidak bisa. Kita harus sesuaikan tugas kita misalkan di pengawasan itu kan time base ya penugasan kita. Saya kira itu Pak Gugo yang bisa saya sampaikan untuk menjawab tadi. Kita sekarang ini membahas masalah ini tadi regulasi tentang Perka 12 2001 ini, bagaimana kita menambahkan yang dari usulan teman-teman ini. Nanti akan saya mintakan rekomendasi juga untuk bisa dimasukkan dalam usulan-usulan supaya kita lebih baik untuk lelang ke depannya ini. Saya kira itu Bu Moderator. Terima kasih, nanti kalau kurang akan kita tambahkan. Terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Mbak Eti sebagai moderator. Terima kasih Pak Adi atas penjelasannya. Kemudian ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab ini dari Mas Rizky ya, dari Mas Rizky Jember, masalah pemaketan atau batasan kelas untuk kelas kecil, menengah dan besar. Ya, mungkin Mas Suhadi bisa membantu menjawab, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat Bapak Ketua, semua senior, saya lihat ada Pak Dr. Sigit Ajar. Selamat sore Bapak, luar biasa sore ini bisa hadir dan menemani kami. Pak Sek juga terima kasih. Sebetulnya media diskusi kita hari ini tarafnya diskusi ya, tidak ada narasumber. Sebenarnya saya mau komplain kemarin tuh Mas, kayak narasumber kayak apa, kita ini sesama pelaku, jadi
belajarnya juga sama, tapi mungkin ada informasi yang saya lebih dulu tahu yang itu yang perlu saya sampaikan, atau mungkin justru teman-teman yang lain lebih tahu yang bisa dibagi di sini. Yang pertama saya sampaikan dulu terkait respon yang tadi disampaikan teman-teman. Senior Pak April ini luar biasa, ini tarafnya sudah nasional sekarang. Saya mungkin menanggapi gini Mas April, terkait jenengan punya tenaga atau jenengan sendiri yang dipakai juga bendera lain tapi bisa double account atau double pemakaian, dan justru yang lain menang. Kalau saya justru bertanya gini, doublenya itu di prakualifikasi atau di sudah tahap penawaran? Itu satu. Kalau di prakualifikasi sebetulnya di situ adalah yang disampaikan tenaga tetap. Dulu saya sebetulnya lebih senang 3 tahun lalu lah, panitia itu masih sangat rigid ketika membuktikan tetap dan titapnya tenaga itu dia membuka BPJS. Karena satu-satunya data yang tidak bisa dimanipulasi saya kira di situ. Karena justru kadang pajak itu ya, nyon sewu, pajak itu kadang kalau tenaga tetap ya kalau tidak terkoreksi dan terklarifikasi ke kantor pajak ya masih bisa dibuat juga. Tapi kalau BPJS yang ngeling di internet itu akan tahu tenaga tetap itu sebetulnya milik siapa, karena dia akan terbayarkan di perusahaan tersebut. Itu satu kalau saya. Yang kedua, jika ternyata prosesnya itu sudah double di tahap penawaran. Jadi di tahap penawaran itu kalau saya mencermati dokumen yang baru, jadi ada tahap evaluasi administrasi, teknis, dan biaya. Kalau bahasanya di administrasi itu panitia dapat melakukan klarifikasi jika terjadi ada dokumen yang meragukan. Tapi kalau bahasanya di bahasa evaluasi teknis itu panitia melakukan, jadi tidak dapat kalau di situ. Maka sebetulnya kalau ada double tenaga ahli pada tahap penawaran, harusnya panitia menggunakan hak ini. Dia melakukan klarifikasi dan implikasinya bahwa jika terjadi permasalahan ketidakbenaran dokumen itu dapat menyebabkan gugurnya penawaran. Itu di dokumen teknis. Kalau dokumen biaya bilangnya panitia dapat, artinya dapat lagi melakukan klarifikasi jika terdapat dokumen yang meragukan. Itu mungkin tanggapan saya. Yang kedua terkait Mas Rizky ya, Mas Rizky, sebetulnya ini perlu disampaikan, kalau ada yang masih seperti itu kok ya jadul banget ya, pemaketannya kok masih amburadul. Artinya kita bilang halo, kita beberapa tahun sudah melakukan sesuai pemaketan nilai, artinya kalau kecil ya nanti sampai 1 miliar, 1 sampai 2,5 menengah, dan kalau 2,5 ke atas adalah besar. Itu kalau nanti mohon saya dikoreksi, kalau bisa dilihat ada di Permen PU nomor 7 2019. Di situ dibagi klasifikasi konsultan, nilai kecil itu sudah sampai 1 miliar, 1 sampai 2,5 itu menengah, dan di atasnya adalah besar. Itu mohon panitia atau UKP-nya juga harus diberi pencerahan tentang adanya permen tersebut. Itu saya kira jelas, dan itu kayaknya di LPJK juga sudah dipertegas. Kemudian yang Mas Kuko tadi kayaknya lebih banyak sudah disampaikan Pak Ketua, dijawab Pak Ketua. Saya mencermati tadi dan menekankan yang disampaikan Pak Aset di materi itu, mohon teman-teman juga agak punya respon ya terkait masukan di lembar terakhir. Itu sebetulnya masukan yang menurut saya, kalau kita pelaku yang memang mau melakukan mengikuti proses lelang yang benar-benar clear, kita harusnya setuju dengan itu. Karena apa? Dari mulai proses pra sampai penawaran itu kita mengusulkan nilai itu jangan total tapi sudah rinci. Artinya kalau dia pengalaman tertinggi di paket apa, itu kita bisa akses. Kalau dia nilai 100 itu komposisinya adalah seperti ini. Artinya kita bisa kembali ke zaman lalu, bisa saling melihat tapi dalam bentuk media elektronik. Kita bisa melihat, oh ini menang nilai 100 memang dan dia lolos berat karena paketnya lebih tinggi dan pemaketannya jumlahnya misalnya sekian, itu kelihatan. Dan yang kedua di fase penawaran, artinya di situ ada penilaian pengalaman perusahaan, kemudian ada evaluasi teknis, kemudian ada biaya. Nah, ini kan juga bisa dirinci, kayak pengalaman nanti juga bisa dirinci penilaiannya. Kemudian yang teknis itu juga bisa dirinci, misalnya di Ustek. Nah, ini kan Ustek ini kan fase atau pos yang sebetulnya masih sangat subjektif oleh UKP atau panitia. Di situ kadang nyun sewu panitia yang sekarang pun, contoh pekerjaan sumber daya air, kadang kalau di beberapa kepanitiaan yang nilai bukan orang sumber daya air, belum tentu.
karena dia hanya melihat berdasarkan parameter yang berdasarkan pakem, tapi kalau konteks dan esensinya belum tentu dia paham. Artinya di situ juga harusnya nggak langsung USEK-nya bagus, nilainya 30, tapi parameter 30, poin 30 ini kan juga bisa dirinci terhadap apanya dia, sehingga tersesuai konten itu bisa disampaikan transparan dan detail di elektronik. Kemudian yang ketiga adalah tenaga ahli. Nah, tenaga ahli ini yang kadang kita nggak bisa lihat, karena kalau di situ misalnya tenaga ahli itu bobotnya 60% dari proporsinya teknis, itu harusnya dirinci. Tenaga ahli misalnya muncul by name atau muncul by position, itu muncul tim leader nilainya sekian, ini sekian, atau si Pak Anu nilai sekian. Jadi tenaga juga bisa kita lihat, oh penggunaan tenaganya adalah seperti ini. Itu yang tadi disampaikan Mas Asep, itu kalau kita memang pemain yang mau ke depan untuk clear, benar-benar bisa lelang dengan baik dan beriklim sehat, kita akan sangat-sangat mendukung itu. Yang kedua terkait penyampaian biaya tadi, memang benar fenomena sekarang itu adalah semua banting-bantingan, karena paketnya sedikit, kondisinya pandemi juga seperti ini. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh manajerial perusahaan sekarang adalah bagaimana bisa tetap survive, sehingga penawaran pun kita tidak mengambil margin untuk profit yang terlalu besar. Kadang ada yang sampai nawar, kemarin yang luar provinsi di Jawa Timur sampai info sampai 60 aja berani. Artinya 60 dengan komposisi misalnya kalau itu desain tenaga ahli 60 dan non personil 40, personil dan personil. Ya ini sebenarnya kan hampir non personilnya dia enggak memasukkan margin keuntungan, bisa-bisa malah di model rugi, tapi dia sangat banting di tenaga penunjang juga masih bisa, karena penunjang itu kalau pakai rate Inkindo juga sangat-sangat bagus rupiahnya, itu juga dia kan bisa mainkan, masukkan tenaga penunjang drafter 2 juta atau 1,5 juta lah. Artinya itu yang kita coba berikan, masih bisa berikan boundary bahwa kalau memang kita nggak bisa di non personil itu memakai aturan, karena kita masih rumit di situ mau menyantolkan ke yang mana, tapi paling nggak tenaga ahli kita sudah ada remun. Yang tenaga penunjang kita pun harus sepakat syarat gugurnya misalnya di OMR setempat atau peraturan lain yang memang disepakati, sehingga ini juga tidak dibuat main-main dan memang penawaran tidak terlalu sangat-sangat rendah. Itu yang poin yang mungkin tadi saya pertegas yang disampaikan Mas Atet. Yang kedua, jangan lupa teman-teman, yang ketiga sikap. Ini kalau lihat dokumen yang diberlakukan nomor 12 ini, panitia itu sebetulnya juga tidak perlu lagi meminta klarifikasi kalau sebenarnya di sikap itu sudah dianggap valid, karena dia pengalaman sudah cukup melihat di situ. Selama itu sudah 2 kali diverifikasi oleh Pokja yang lain, dia begitu ngakses untuk klarifikasi pengalaman bisa ambil langsung dari data sikap. Sehingga teman-teman baik yang biasa main di proyek-proyek pusat maupun yang di daerah APBD 1 dan 2 ini harus mulai juga berbenah. Kita harus siap, kita harus mulai input data kita mandiri, karena kita harus bersiap. Sistem lelang sekarang dan ke depan ini kayaknya sudah sangat-sangat nanti akan berkembang sangat pesat. Mungkin semua akan by elektronik dan by legal dokumen, nggak bisa lagi buat pengalaman yang abal-abal, sehingga mungkin penawaran yang harus sampaikan mungkin ke depan atau berapa puluh tahun lagi, kita juga nggak perlu lagi buat metode yang sangat rigid, cukup dengan mungkin tenaga yang sudah disampaikan tuh CV-nya jelas, yang sudah diverifikasi dalam simpan, dan pengalaman juga sudah nggak bisa lagi dimain-main, sehingga tinggal lagi kita hanya memasukkan nilai penawaran, karena kompetensi perusahaan dan tenaga ahli kita sudah ada recordnya di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti yang lain Mas Aset atau Mbak Etik sendiri nambahkan, monggo. Nambah sedikit ya. Ya, monggo. Terima kasih. Tadi lengkap sekali. Memang bayangan saya mungkin sama kita Mas Hadi ya, terkait dengan apa tadi penyampaian di dalam SPSE ini yang perlu kita cermati, sehingga bayangan saya seperti ini. Kalaupun kita menunggu simpan terintegrasi ya belum, sikapnya terintegrasi juga belum, apa yang bisa dilakukan? SPSE-nya ini harus dilakukan perubahan, ada revisi terkait apa ya, mulai dari syarat-syarat lelang, kemudian prakualifikasi,
syarat evaluasi teknis, evaluasi biaya. Tadi dijelaskan secara rinci. Kalau itu kita sampaikan disampaikan kepada masing-masing peserta lelang bahwa PG tadi siapa ya, Mas April ya tadi, Mas April, atau kemarin webinar Mas Pak David sampaikan, aku wis mlebu 100 PG ku tapi kok gak diundang katanya. Berarti duduk bolone aku jadi gitu. Nah, itu tidak akan terjadi kalau penyampaiannya lebih terbuka, lebih lugas. Sehingga dari pihak Pokja Pemilihan sendiri tidak ada suatu kerahasiaan besar yang dipegang sendiri. Jadi kita juga tahu, kita bisa koreksi. Nah, artinya nanti antara manual dengan elektronik kita juga bisa sebagai saksi. Contoh di dalam PG itu pengumumannya itu bisa disampaikan lebih jelas, apalagi sekarang ini ada kalau sudah terpenuhi hampir 10, semua 10 masuk semua. Ternyata di situ juga ada penilaian-penilaian termasuk ranking, ada ranking dengan pengalaman tertinggi. Kita enggak tahu pengalaman tertingginya berapa, menangnya karena apa. Nah, ini sehingga kita nanti di dalam PG mestinya harus muncul di situ penilaiannya, sehingga kita kalaupun kalah, oh iya berarti itu proyeknya ada memang. Ini ada salah satu daerah tadi sampaikan ya, tidak nyebutkan daerahnya. Salah satu daerah di dalam PG itu sekarang sudah sebutkan ya Mbak Iti ya. Di Bojonegoro. Oh sudah nyebutkan di situ proyek tertingginya apa sehingga dia bisa menang. Ada rinciannya, mungkin cuma belum rinci, tapi itu manual Mas Ian. Yang gambaran kami itu mestinya sudah terformat di dalam SPSE yang dibuat oleh LKPP. Tentunya LKPP insya Allah bisa lah, karena sikap ini pun sendiri juga sebetulnya tidak sekonyong-konyong. Sikap ini dibuat itu tahun 2016 kalau tidak salah. Kalau kita tahu di awal tahun 2012, 2013, sampai 16 itu kita bikin dulu. Kita bikin kirim. Kalau sekarang kita pakai sikap, kita simpan. Jadi ada data simpan sementara untuk kita sebagai rekanan. Kurang lebih itu harapan kami sebetulnya di sini dalam LKPP harus seiring antara SPSE, antara LKPP yang sudah begitu lengkapnya disampaikan, termasuk ada perubahan-perubahannya detail sekali. Tapi ini harusnya juga bisa seiring dengan sistem aplikasi yang ada di dalam SPSE. Demikian Mbak Iti, matur nuwun. Terima kasih Mas Hadi, Mas Aset. Mungkin itu mumpung mungkin Pak Ketua dan Pak Sek sedang juga berkoordinasi dengan DPN, mungkin itu bisa jadi masukan Pak bagaimana tentang perbaikan SPSE ya. Kalau memang misalnya secara elektronik SPSE memang misalnya tidak bisa diterapkan dalam waktu dekat, mungkin perlu ditambahkan satu klausul yang menyampaikan bahwa ada berita acara yang menyampaikan tentang shortlist 7 itu detailnya seperti apa. Kalau nanti masalah penawaran juga detailnya seperti apa, seperti yang disampaikan tadi Mas Suhadi, masalah tenaga ahli ini apa. Nah, mungkin berupa berita acara. Klausul berita acara itu kan kalau misalnya disampaikan dalam suatu regulasi pasti akan dilakukan oleh Pokja. Entah nanti kedepannya alhamdulillah bisa itu berupa sistem elektronik ya, seperti itu. Mungkin itu juga jadi masukan. Kemudian mungkin ada pertanyaan yang lain, Mas Robi, coba itu Bu moderator, saya boleh saran Oh juga? boleh, kalau Pak Marcel selalu boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat kagum dengan narasumber dua ini, apalagi dengan ibu moderatornya. Narasumber sangat menguasai materinya, luar biasa. Saya membayangkan bahwasannya dua pemateri ini adalah petarung tangguh. Kalau saya melihatnya sampai detailnya, dia tahu berapa persennya penilaian dari tenaga ahli, berapa persen pengalaman, sampai tahu dia pelaku betul tangguh. Dan mungkin insya Allah dia akan
tahu persis bagaimana kita nggak lulusnya, di mana itu dia bisa menilai. Terima kasih. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Ya, pertanyaannya Pak. Iya, Pak Asep jangan keburu dulu. Pertanyaannya Pak, itu petarung Pak. Baik. Terima kasih. Nanti untuk sesi berikutnya nanti Pak Marcel narasumbernya. Kita tunggu. Insya Allah. Jadi tadi disebutkan begitu lengkapnya, LKPP menyebutkan poin-poin-poinnya. Bagaimana tender ini bisa murni, lurus, dan betul-betul sesuai dengan keinginan teman-teman anggota, khususnya anggota Inkindo. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Asep, bagaimana kita mensosialisasikan LKPP kepada Pokja itu sendiri, pemilik kerja itu sendiri. Kalau syarat-syaratnya sudah jelas, syarat lelang, lalu evaluasi teknisnya sudah jelas, semuanya sudah jelas bagaimana. Pertanyaannya, sedangkan di Pokja itu sendiri tidak ada orang-orang teknisnya. Contoh, pekerjaan PU yang mengevaluasi ada orang pariwisata, ada orang dari ini. Nah, apakah itu memungkinkan kita punya ide begitu detailnya, begitu murninya, sesuai dengan apa harapan kita, tapi pada kenyataan penilaiannya kita tidak tahu Pokja itu orang mana, kecuali kita tahu di situ ada orang teknisnya. Satu. Yang kedua, bagaimana dengan standarisasinya ini kan di PU, bagaimana dengan kementerian-kementerian lain? Contoh, ada kementerian yang punya standar sendiri, pertambangan itu juga bagaimana? Lalu BUMN, kan yang dibahas ini pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang khususnya konstruksi yang di PU, padahal di kementerian yang lain juga ada konstruksinya. Ini mohon juga bisa dibahas, karena kita mainnya bukan di kementerian PU aja, tapi ada di dinas pertambangan, dinas yang lainnya. Begitu Pak Asep, Pak Suhadi, dan Ibu Murato, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus sekali Pak Marcel. Nanti kita tunggu untuk kesempatan Pak Marcel menjadi narasumber di kafein kita. Mungkin nanti Pak Asep bisa mengagendakan dengan materi apa gitu. Ya itu mungkin juga jadi masukan ya. Kalau menurut saya itu bukan pertanyaan sih. Itu masukan. Itu masukan mungkin bisa diberikan masukan juga ke pusat Pak untuk memperbaiki regulasi Pak Ketua, Pak Sek, bahwa untuk struktur Pokja, alangkah baiknya jika di dalamnya melibatkan tim teknis yang terkait dengan pekerjaan yang dilelangkan. Jangan sampai pekerjaan SDA nanti yang menilai adalah orang dinas kesehatan. Mungkin seperti itu ya Mas Hadi ya. Nanti mau bangun bendungan yang menilai malah seorang dokter, nggak masuk gitu loh, maksudnya seperti itu. Kecuali misalnya memang dipersyaratkan untuk beauty contest seperti itu akan lebih fair gitu, akan lebih fair. Tapi kalau Pokja murni yang menilai dan di dalamnya tidak ada unsur teknis atau tidak ada tim teknis yang terkait dengan pekerjaan tersebut, biasanya ya itu tadi hasilnya yang penting usteknya mungkin bagus atau mungkin bolot dewe ku mau ya bolot dewe, nah atau memang sudah rezekinya. Itu mungkin masukan dari Pak Marcel. Mungkin ada peserta yang lain. Izin Mbak Eti usul. Siap Pak April. Apa itu Mbak? Buat sekali-kali narasumberi Pak Sek atau Pak Ketua ngambil yang dari ULP nih Pak, kalau mereka berkenan. Karena yang mereka yang menilai. Kita diskusi. Saya setuju. Jeru-jeru, terus yang nilai nggak ada. Terus piye? Izin Pak. April. Terima kasih, mohon maaf. Saya tanggapi Pak April. Monggo. Terima kasih. Jadi Pak Agus itu bagus sekali pertanyaannya. Dia adalah petarung juga ini. Ini petarung lama ini, petarung senior tambahan ini. Petarung senior yang ilmunya belum keluar semua. Jadi tadi masih ilmu yang luar-luar tadi. Jadi kalau menurut saya tadi sekarang itu memang LKPP itu kan sudah menjadi pusat Pak, pusat pengadaan barang dan jasa, baik itu PU maupun
non PU. Kalau dulu memang adopsinya awal-awal itu dari Kementerian PU, karena PU adalah pembina. Jadi PU itu adalah bahan awalnya itu dari PU kalau nggak salah dulunya. Itu diadopsi oleh LKPP. Tapi sekarang dengan kemajuan-kemajuannya, LKPP sudah bisa membuat perkap-perkap sendiri. Nah, ini sudah berlaku untuk semua kementerian. Saya kira tidak hanya Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, semua mengacu pada LKPP. Jadi memang ini menjadi pusat pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Nah, permasalahannya itu biasanya kan ada kementerian tertentu yang dia masih ego sektoralnya tinggi, memakai peraturan sendiri seperti dalam negeri misalnya. Itu juga ada yang memakai anunya sendiri, peraturan daerahnya sendiri. Lah ini semua mungkin nanti perlu sinkronisasi ya, bagus ya. Di luar itu juga LKPP seperti tenaga ahli yang tadi saya sebutkan tadi dari Kementerian PU. Dari Kementerian PU itu masih SE Menteri ini belum diakui oleh para pemeriksa. Jadi para pemeriksa BPKP ini kan tidak sinkron dengan kebijakan dari kementerian. Nah, ini yang perlu nanti kita pertanyakan. Ini sedang dibahas juga. Nanti akan kita pertanyakan itu bagaimana kita memperkuat itu semua. Terus mengenai Pokja, ini saya setuju dengan Pak Marcel. Mungkin struktur Pokja sendiri harusnya sudah, kalau nggak salah dulu kan ada sertifikat Pokja itu kan ada ya Pak Marcel ya. Pokja itu tidak boleh melakukan kegiatan kalau dia belum bersertifikat. Itu saya kira aturan-aturan itu sudah jelas. Terus bagaimana menilai Ustek? Yang menjadi masalah itu adalah yang tidak terukur itu kan Ustek, Pak. Kalau lainnya itu terukur semua. Jadi makanya penilaian ini menjadi permasalahan sebenarnya. Penilaian yang bagus itu berapa sih? Yang supaya ini tidak dijadikan kotak hitam ini. Ini masalah persentase 15 sampai 30 kalau nggak salah. Ini dijadikan main-main ini. Jadi tergantung pada siapa ini. Nah, ini saya kira yang harus kita benahi. Kalau masalah personil, kalau masalah pengalaman itu sudah fix, Pak. Saya kira itu mudah itu penilaiannya. Itu semua sudah ada. Itu sudah kelihatan kalau kita menilai nilainya itu yang tidak sejenis itu berapa, yang sejenis itu berapa, yang setempat itu berapa, dan nilainya kalau dia bulan, kontrak 6 bulan itu sudah ada semua. Jadi tidak bisa untuk main-main ini untuk penilaian. Yang dimainkan ini kan Ustek, Pak. Metodologi ini. Ini biangnya kan di sini sebetulnya. Biangnya metodologi. Bagaimana kita menyikapi metodologi ini supaya tidak dijadikan ajang tadi, ajang yang kita dijatuhkan, kita wis gawe api dinilai gak karu-karuan. Nah, ini harusnya menjadi concern kita bersama. Ini yang kita tidak bisa menanyakan ini. Makanya ini harus kita mencoba bagaimana formulasi penilaian ini di dalam nanti biar ini seimbang. Apakah biaya itu berapa? Terus sekarang kan kebanyakan 80-20 ya. 80 itu adalah Ustek, dan tadi yang Ustek itu di dalamnya ada tenaga ahli, ada pengalaman perusahaan, ada itu tadi tenaga ahli tadi. Kalau biaya ya biaya itu ya itu tadi ada billing rate yang berapa nanti nawarnya itu. Kalau sudah itu ya dijumlah, itu saja. Jadi mohon masukannya dari teman-teman, bagaimana kita memformulasikan penilaian ini supaya nanti itu bisa mengakomodir dari kepentingan kita bersama. Artinya kita tidak dirugikan lah, tidak dirugikan. Itu saja, saya kira itu. Terus tadi Pak April ini memang kita itu di sini itu kita ingin menjaring dari teman-teman semua bagaimana pelaku kita itu terhadap perka ini. Jadi kita memang tidak mendatangkan narasumber dari yang dari LKPP. Kita ingin dari pihak kita sendiri itu terhadap penilaian terhadap perka itu di dalam implementasinya itu bagaimana. Itu yang kita ingin kita cari dari teman-teman semua. Oh, ternyata
ini ada permasalahan di sini, dari tadi Pak Marcel tadi, masalah personil Pokja, masalah tenaga ahli, nah itu semua saya kira datangnya dari kita, dari pelaku. Kita kan pelaku semua. Kalau dari LKPP mungkin ya dari normatif saja, normatif yang disampaikan. Mungkin persepsinya yang benar itu begini ya. Gitu. Itu saya kira Pak April. Nanti ya kita kalau ada acara resmi nanti kita akan datangkan dari LKPP. Ini sementara kita menjaring aspirasi dari teman-teman semua. Bagaimana sih perka dari LKPP ini dijalankan oleh kita semua di lapangan. Saya kira itu yang ingin kita cari, Pak April. Terima kasih, saya kira itu. Monggo Mbak Eti. Oke, terima kasih Pak Adi. Tadi Pak April dan Pak Marcel sudah terjawab mungkin ya. Mungkin Mas Dodi mau menambahkan? Oke, terima kasih pencerahannya Pak Ketua. Di sela-sela kesibukannya ini beliau masih nungguin kita ini. Tadi sebenarnya udah pamit karena mau ada agenda keluar pulau tapi masih mengikuti acara kita, luar biasa. Terima kasih Pak Ketua. Menarik tadi yang disampaikan Pak Agus Marcel ini sebenarnya memang menjadi permasalahan tentang kami tidak mempertanyakan kapasitas Pokja ya, tapi mungkin tupoksinya, ranah tekniknya mungkin yang menjadi permasalahan. Tapi ada beberapa hal yang memang gini Pak Agus. Jadi Pokja itu adalah kalau menurut Perlem atau Perka ini adalah minimal berjumlah 3, artinya gasal minimal atau lebih, memang jumlahnya tetap gasal, artinya 3, 5 dan lain sebagainya. Dalam 3 itu atau 5 atau 7 itu dia komposisinya memang beragam. Jadi pelelangan ini kan tidak hanya teknis, ada administratif, ada sifatnya penilaian objektif ya, seperti pengalaman dan tenaga ahli ini sebenarnya hal-hal yang bisa di training atau dipelajari. Nah, biasanya orang-orang yang non teknis di luar bidangnya ini, Pokja itu membagi khusus pengalaman si A. Semua dari 7 yang masuk shortlist itu misalnya yang menilai adalah 1 orang. Nah, yang tenaga teknis dalam tim itu mesti ada 1. Biasanya kalau pekerjaan SDA paling enggak dia ada 1 atau 2 orang yang khusus memang dia orang yang punya basic di sumber daya air. Lah ini biasanya yang diserai khusus menilai masalah ustek. Jadi yang menilai ustek memang yang benar untuk 1 poin kegiatan, yang nilai yang benar adalah 1. Karena nanti kalau yang 3 dinilai si A, yang 4 dinilai si B, wes malah nggak karu-karuan. Karena dia nggak punya perbandingan. Yang bagus itu seperti apa, yang kurang bagus itu seperti apa. Biasanya panitia membaginya seperti itu. Artinya kalau yang instansinya non teknis, dia di sifatnya yang administratif atau yang hanya kebutuhannya objektivitas, bukan yang interpretasi. Nah, kalau ustek ini memang interpretasi butuh kemampuan teknis ya, butuh pengalaman. Nah, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang kedua, memang masukannya Pak Ketua tadi, apakah ustek ini porsinya terlalu besar ya? Ini monggo teman-teman ya. Artinya kita juga harus ingat bahwa di situ memang kayak kotak hitam yang biasanya menjadi peluang bagi teman-teman UKP itu, kalau dia punya kecenderungan ya di situ diangkat atau di up. Tapi kalau kita itu usulkan terlalu kecil penilaian di ustek, kita ini sebetulnya sesuai arahan Pak Menteri, konsultan itu adalah jasa expertise. Artinya ini kan keahlian. Di situ justru harganya kita, artinya billing rate sudah memang dinilai dan kemampuan untuk membuat inovatifnya juga di ustek itu. Artinya kalau itu direndahkan justru ya ada konsekuensi, ada stigma bahwa kita juga tidak menghargai keahlian atau expertise kita. Ini makanya juga kita harus benar-benar bisa matang menilai ini, apakah penilaian komposisi itu perlu diusulkan kecil untuk di ustek atau tetap seperti yang di ring yang ada di Perlem itu. Itu saya kira Mbak Eti. Terima kasih Mas Hadi, Pak Ketua. Mungkin ada peserta lain yang mau ikut berurun rembuk, menyampaikan saran mungkin atau sharing. Ini mungkin ada beberapa hal yang menarik juga yang saya ikuti dari dari grup regulasinya DPN yang tentang terkait dengan shortlist 7. Mungkin ada usulan dari peserta, mungkin shortlist itu tidak hanya terbatas 7 atau mungkin sebaiknya berapa atau mungkin seperti apa atau mungkin malah 3 mungkin ada masukan.
Iya, coba saya lihat pesertanya dulu Mas Robi. Iya, makanya bukan disuruh, saya butuh masukan ini, termasuk Pak Ketua dan Pak Sek ya, termasuk Pak Ketua dan Pak Sek ini berusaha untuk menyuarakan aspirasi teman-teman di Jawa Timur terkait dengan regulasi baru tentang pengadaan, yaitu Perlem nomor 12 tahun 2021. Mas Koirur mungkin dari Jombang bisa memberikan masukan atau unek-uneknya atau mungkin sharing pengalamannya atau mungkin pingin Perlem 12 2021 itu ada sedikit perbaikan lah atau ada sedikit revisi untuk kedepannya supaya bisa disuarakan oleh Mas Irwan dan Pak Adi ke pusat juga seperti itu. Monggo Mas Koirur Rosik kalau ada. Terima kasih. Nah, Ini lagi OTW di rest area. Yang ini aja mungkin dari saya, Pak Ketua atau mungkin dibahas Perlem itu kan Jakarta sudah nangka domisili ya. Domisili pengalaman di tingkat provinsi mungkin itu bisa diusulkan kembali lah untuk seperti sebelumnya gitu loh. Kalau terkait nilai tertinggi tadi saya sepakat dengan Pak Ketua mungkin diusulkan berdasarkan HPS biar lebih adil gitu loh. Baik itu di prakualifikasi maupun di pemilihannya, pemilihan. Kalau terkait jumlah shortlist 7 itu memang sebaiknya mungkin lebih terbuka tuh Mak. Kendalanya mungkin di Pokja kan evaluasinya jadi ini ya membutuhkan waktu yang lama, apalagi dengan syarat-syarat yang dipermudah pasti yang lolos akan lebih banyak, itu kan membutuhkan waktu evaluasi yang relatif lebih panjang gitu. Mungkin pertimbangannya 7 itu kan seperti itu. Cuma nggih monggo, mungkin kalau lebih dari 7 ini Mas Heri lebih senang dia. Nggih, sementara Heri siapa, itu Mas? Sementara itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Koirur Rosik, Mas Rosik ya. Saya pikir kalau shortlist 7 terus itu akan jadi lebih lama, saya pikir enggak. Ketika dia menentukan 7, dia kan sudah melakukan evaluasi itu ya. Tinggal mereka mempublish data tersebut kepada penyedia, ya tadi itu bisa berupa berita acara atau syukur-syukur sudah bisa diaplikasikan ke dalam sistem SPSE itu tadi. Seperti itu kalau menurut saya. Kemudian itu nanti jadi catatan kami ya Pak Mas Rosik untuk domisili tingkat provinsi. Tadi Pak Ketua Pak Adi sudah menyampaikan bahwa sudah diusulkan juga dalam rapat bersama DPN bahwa domisili tingkat provinsi diusulkan akan dimasukkan lagi seperti regulasi yang sebelumnya. Kemudian untuk penilaian tertinggi juga ada di batas HPS, bukan dari penilaian tertinggi yang dimiliki oleh penyedia, karena fenomena yang banyak terjadi adalah beberapa konsultan melakukan downgrade dari kelas menengah misalnya ke kecil atau dari kelas besar ke menengah, dan yang digunakan adalah pengalaman saat klasifikasinya masih di atasnya. Nah, itu yang biasanya akan menggencat teman-teman yang memang sudah pada klasifikasi tersebut, seperti itu. Mungkin ada
Sebut nama Pak, sebut nama Pak. Saya tidak akan menyebutkan nama karena itu sesuatu yang tidak baik dalam kesempatan ini. Saya hanya menyampaikan kalau dia ikut tender, dia menggunakan pengalaman, ada yang di pusat. Pengalaman besar sekali, luar biasa. Bagaimana? Dan ini sering terjadi khususnya dalam perencanaan yang spesialis. Gitu, moderator, terima kasih. Ya, itu tadi masukan dari teman-teman. Ada yang dari provinsi luar negeri ya, Pak Marcel ya. Itu kenapa tadi mungkin masukannya dari teman-teman itu untuk pengalaman provinsi terkait itu bisa diberikan porsi penilaian yang cukup tinggi juga. Jadi dari teman-teman yang dari luar provinsi mungkin mau tidak mau akan berusaha menggandeng teman di provinsi yang bersangkutan sehingga teman provinsi yang bersangkutan yang sebenarnya memang berhak atas kue yang dibagikan itu juga tidak hanya menjadi penonton saja. Seperti itu mungkin. Mungkin ada yang lain? Mbak Eti. Siapa ini? Ya. Mbak Eti. Rizky. Jadi intinya yang tadi saya tanyakan adalah pengalaman. Jadi bukan karena besar-besar kecil-kecil, tapi ininya pengalaman kita kan kalau di daerah kan kecil, Mbak. Ya. Jadi kalau tiba-tiba ya itu tadi kalau lelang kan terbuka toh Mbak, semua boleh masuk. Takutnya ada yang besar atau yang bagaimana. Kalau kita di daerah kan kecil, jadi kan kita kemungkinan kan kalah gitu loh. Gimana mungkin menyikapinya gitu loh. Mohon tolong dari Pak Ketua. Mas Aset mungkin. Tadi sudah. Dilanjutin aja. Aduh. Oh iya. Ini yang dipermasalahkan bukan masalah regulasi tapi menyikapi teknis. Kalau pemain-pemain lokal yang memang secara pengalaman maupun nilai tidak sebesar pemain-pemain yang sudah memang terbiasa di proyek-proyek besar ketika masuk ke APBD. Kalau saya memang ada satu regulasi yang sebetulnya kita masih bisa memanfaatkan peluang itu Mas Rizky, yaitu KSO sekarang adalah bisa kecil dengan kecil. Tapi itu juga harus didukung ketika kita punya nilai tawar yang di daerah ini. Artinya sama kecil misalnya nilainya 21M, saya mau KSO dengan jenengan, berarti apa yang istimewa dari? Artinya regulasi harus mendukung itu, misalnya pengalaman lokal seperti yang sampaikan Mbak Eti, bobot nilainya harus menjadi porsinya harus ditambah. Kemudian tadi yang disampaikan juga dari mana yang domisili agar Mas Khairul ya. Mas Khairul Rozikan juga menyampaikan agar penilaian domisili perusahaan ini juga menjadi penilaian. Itu mungkin kalau setahu saya, sepemikiran saya itu bisa meningkatkan nilai ketika yang luar ini mau ber-KSO dengan lokal. Karena kayaknya kalau bupati atau gubernur sekarang menerbitkan harus keharusan dengan menggandeng lokal, kayaknya kok sekarang sudah tidak populer lagi. Sehingga kalau regulasinya harus regulasi yang memang kuat, yang dari pusat, yang bisa kita aplikasikan bersama. Mungkin kalau pandangan saya seperti itu Mas Rizky. Mungkin Mas Aset kalau bisa nambahkan. Izin Mbak Eti. Ya. Mbak Eti, saya agak ekstrim sama kawan-kawan ya. Kalau pengalaman lokal. Ketepatan saya di lokal nggak pernah menang Mbak Eti. Menangnya di luar Jawa Timur. Durung adus Bapak pemain nasional. Bapak pemain nasional, jangan balik lokal. Jangan main lokal. Monggo Mas Aset. Gaya melas sih April ini. Monggo. Kalau lihat sekarang kan bobotnya ya nambah ini. Berarti kan tambah makmur ya mestinya. Monggo Mas Aset dibantu menjawab Mas Rizky. Kalau iya, nah ini hanya kalaupun terkait tadi paket-paket kecil nanti di daerah kok enggak jadi nantinya dengan usulan kita terintegrasi semua seperti SKP itu, kalau sudah terintegrasi sementara ini SKP ini kalau kita buat SKP 1 0 kan gitu ya, padahal paketnya wakil yang sedang berjalan. Nah, itu kalau sebetulnya kalau terintegrasi enggak bisa sudah masuk seperti itu salah satu nanti
yang bisa mengurangi persaingan yang tadi tidak. Kalau masalah di daerah memang kalau saya Pasuruan. Biasanya sing ngake konsultan ya tutup Malang sampai Surabaya sing ngake. Ndak apa-apa. Sepanjang sebetulnya kemampuan kita, kalau tadi bahasanya Mas Koko ya, antara kemauan dan kemampuan kan gitu. Ya mudah-mudahan antara kemauan dan kemampuan ya sama-sama. Jadi maunya sesuai, kemampuannya juga sesuai dengan kemauannya, seperti itu. Mungkin itu. Ada Pak siapa tadi yang senior? Mungkin ini Mas Rizky, saya mumpung ingat juga. Tadi kan sudah disampaikan juga oleh Pak Ketua, ini sedang diperjuangkan masalah penilaian tertinggi. Itu bukan pada penilaian tertinggi dari penyedia yang ikut, tapi dari batas HPS. Nah, mudah-mudahan ketika itu goal, teman-teman lokal itu juga bisa memperjuangkan benderanya untuk bisa ikut lelang, karena penilaiannya tidak pada penilaian tertinggi, tapi batasnya cukup di HPS. Terus kemudian beberapa waktu yang lalu juga sebetulnya menurut saya itu juga fair ketika banyaknya pengalaman itu juga ikut dinilai gitu ya, seperti itu. Jadi tidak hanya melulu pada penilaian tertinggi, tapi juga pada banyaknya pengalaman, terutama di lokasi yang bersangkutan. Misalnya Mas Rizky dari Jember ya, dari Jember mungkin punya banyak pengalaman, mungkin bisa juga punya penilaian tinggi gitu loh. Nanti ini yang akan diperjuangkan oleh Pak Ketua dengan Pak Sek ke nasional, Mas Rizky. Itu mungkin angin segarnya, semangat ya buat Mas Rizky. Nanti kita join aja Mas. Mas Rizky, Mas Rizky, saya Bondowoso Mas Rizky. Oh, tetangga. Mas Rizky Sukses boleh selalu. semangat, tapi jangan menang dulu ya. Nanti saya cari kalau ke Jember Mas. Monggo Ibu, monggo. Pak Nugroho ya mau memberikan masukan. Monggo Pak Nugroho, ini mungkin untuk masukan yang terakhir dari teman-teman karena waktunya juga sudah hampir maghrib. Monggo Pak Nugroho. Bilang. Pak Nugroho, monggo silahkan. Mbak Edi, Yap. terima kasih. Mohon izin, hanya masukan saja. Ya Pak. Ya, jadi gini, memang ini kalau saya berpikir semuanya. Jadi ini yang perlu diperjuangkan. Jadi masalah pengalaman dan sebagainya, mulai dari yang tidak pengalaman sampai yang sedang sampai yang berpengalaman. Jadi usulan saya biar semua juga bisa berkompetisi, itu masalah yang jadi diklasifikasi, suatu pekerjaan bisa diklasifikasi, jadi semacam ada muda, ada madya, ada utama. Jadi semua pekerjaan itu nanti bisa diklasifikasi. Oh, yang belum berpengalaman, oh pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini yang dia boleh berkompetisi di situ sesuai dengan pengalamannya gitu. Oh, yang sudah tengah-tengah berpengalaman, oh itu di tengah-tengah, misalnya seperti itu. Itu mungkin yang sudah kedudukan yang sama jika sini, sehingga memberikan angin segar untuk yang belum berpengalaman. Selama ini kalau berpengalaman ya nggak dapat berarti nanti gitu loh. Nah itu mungkin yang perlu dipikirkan juga, sehingga ada semacam dalam pekerjaan yang ringan, sedang dan berat mungkin juga ada pembagian di situ. Jadi mungkin yang ringan ya mungkin yang perusahaan-perusahaan yang belum berpengalaman boleh bersaing di situ, yang sudah berpengalaman ya jangan masuk ke situ secara otomatis itu gitu loh. Nanti harapan kita itu seperti itu. Nah itu mungkin usulan dari saya, itu aja Mbak Eti. Mungkin semoga bisa sama semua yang aman. Itu intinya itu. Oke, gitu Mbak Eti. Oke, siap Pak. Terima kasih. Matur nuwun masukannya. Karena waktu juga sudah
menunjukkan pukul 17 lebih 17 menit, mendekati adzan maghrib juga. Mungkin untuk diskusi kita sore ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti mungkin seperti usulan Mas Kukuh, saya sepakat, saya setuju bahwa pembahasan tentang regulasi baru ini tidak bisa secara global, tapi lebih baik memang sesi per sesi. Misalnya tahap prakualifikasi, kemudian nanti kita bahas lagi tahap seleksi, misalnya seperti itu akan lebih efektif. Saya sepakat Mas Kukuh, ya. Mungkin itu nanti jadi masukan buat teman-teman di sekretariat juga. Untuk kesempatan kali ini sudah ada beberapa masukan dari teman-teman yang nantinya mungkin bisa disuarakan Pak Adi dan Mas Irwan ke pusat untuk memperbaiki regulasi yang baru, regulasi LKPP nomor 12 tahun 2021, karena memang tidak akan ada yang sempurna sih, karena semua ingin bahagia kan seperti itu, tapi saya yakin tidak akan bisa sempurna seperti yang kita harapkan semuanya. Tapi mudah-mudahan ini akan membawa dunia jasa konsultansi ini ke ranah yang lebih baik, ranah yang lebih bersih, dan bisa memperbaiki perekonomian kita ya, terutama di saat pandemi COVID. Itu seperti yang disampaikan oleh Mas Suhadi tadi, bahwa saya paham bahwa saat ini 2 tahun ini kita semua berkebutuhan COVID gitu ya. Akhirnya mau ndelosor penawarannya mau seperti apa, yang penting kita bisa mempertahankan bahwa tahun ini kita masih bisa survive, seperti itu. Itu mungkin pengantar dari saya. Apabila ada kata yang tidak berkenan, kami bertiga termasuk narasumber meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.